فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-6, babul amri bil imani billahi ta'ala wa rasulih ila akhirih. Yang pada bab ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan dua hadis pokok, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan hadis siapa yang kedua? Anda nomor Taib. Yang kedua hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik ibn Sinan radhiyallahu anhuma. Yang kedua-duanya ikhwan memiliki kandungan yang tidak jauh berbeda, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan kisah datangnya wafdu Abdul Qais, yang padanya ibrah, padanya pelajaran yang banyak ikhwani fillah. Baik dari sisi semangat dalam belajar, mereka menempuh jarak yang jauh di masa itu, dan juga semangat dalam menyampaikan. Karena termasuk di antara barakah rombongan tersebut ikhwani fillah, setelah tiba di sisi Rasulullah SAW dan mendapatkan ilmu dari beliau, kemudian kembali kepada kaumnya menyampaikan apa yang mereka dapat, dan masuk Islam dengan sebab itu umat yang banyak. Dan ini barakatul ilm, keberkahan dari ilmu, yang tidaklah seorang mencari ilmu kecuali setelah dia berupaya untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya, ya untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain. Dan disitulah dia akan memanen banyak pahala biiznillah ikhwan, apabila ikhlas dalam mewujudkannya. Baik. Sebelum kita masuk pada bab berikutnya, faman hafizal hadis falyaqra.
من الشيبة وقال لا تشربوا في النخيل قالوا يا نبي الله أو ما تدري النخيل قال نعم الجف يقال وسطه ولا في التباع ولا في الخنتمة فعليكم بالمباح. Hai. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada bab yang ketujuh. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Babud du'a ila syahadataini wa syara'i'il Islam. Bab berdakwah kepada dua kalimat syahadat dan kepada syariat-syariat Islam. Naam. Setelah dibawakan hadis ikhwani fillah tentang hal-hal yang wajib diimani secara global, nah yang itu isyarat tentang ilmu, karena ilmu yang paling pokok adalah tentang al-iman, berkaitan dengan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian setelah itu tingkatan berikutnya ikhwani fillah yaitu untuk mendakwahkan. Setelah dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu, mengusir kejahilan yang merupakan tabiat mendasar pada Bani Adam, maka martabat berikutnya adalah mengupayakan untuk menyampaikannya pada manusia, mengupayakan agar kejahilan yang ada pada orang-orang di sekitarnya juga bisa terangkat. Nah, dan inilah di antara yang dimaksud pada bab yang ketujuh yang akan kita baca. Babud du'a ila syahadatain wa syara'il Islam. Bab berdakwah kepada dua kalimat syahadah, karena dakwah para rasul untuk menyeru manusia agar mereka beriman tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan mengakui bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu mendakwahkan kepada syariat-syariat Islam yang lain. Dan telah kita ketahui dalam banyak majelis ikhwani fillah betapa besar kedudukan dakwah di dalam Islam. Karena itu adalah wazifatur rasul, adalah tugas para rasul, tugas para nabi. Dan itu tugas yang paling mulia. Maka saya nasihatkan pada diri saya sendiri dan pada antum semua ikhwani fillah untuk menekadkan pada diri kita, mengukirkan di hati-hati kita bahwasanya kita belajar ya untuk kita sampaikan setelah kita beramal dengannya. Dan itu buah dari ilmu, dan itu adalah peluang yang sangat luas untuk mencapai kemuliaan yang sangat banyak. Bagaimana tidak, Allah telah katakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih bagus perkataannya. Wa man ahsanu qaulan maknanya la ahsanu qaulan. Man di sini bermakna nafi. Tidak ada yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Nah, karena ucapan-ucapan mereka adalah ucapan untuk memperjuangkan kalimah Allah, untuk mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala agar diilmui dan diamalkan oleh manusia di muka bumi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah.
wa amila salihah, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan sesungguhnya aku ini termasuk kaum muslimin, yaitu dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan serta kebanggaan, qanaah, untuk menyatakan aku muslim. Berarti bangga dengan keislamannya, qanaah dengan keislamannya, sehingga dengannya dia tidak butuh lagi untuk menoleh kepada syariat-syariat agama lain atau kebiasaan-kebiasaan agama lain. Dan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim ini nanti akan kita ketahui ya kawan, pentingnya hal tersebut. Yang dulu para imam tatkala mereka betul-betul mengetahui keutamaan dakwah ke jalan Allah ya kawan, bukan dakwah sekedar sebagai tipuan untuk mengeruk harta manusia, bukan sebagai sarana untuk mencari mata penghasilan. Nah, dengan label dakwah, tapi sungguhnya dia sedang berupaya untuk mencari harta, untuk mencari kedudukan duniawi, tidak. Tapi sekali lagi akhwani fillah, yang dibutuhkan adalah ad-da'wah ilallah. Sebagaimana dalam ayat Allah perintahkan kepada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi, inilah jalanku yang aku berdakwah di jalan Allah. Berdakwah di jalan Allah ikhwan, bukan berdakwah ke jalan kesuksesan dan kemegahan rumah kita, atau kebagusan kendaraan kita, atau kenyamanan serta kelezatan makanan-makanan yang kita makan di rumah kita. Bukan untuk hal-hal duniawi, tapi ilallah. Nah, ini wazifatul anbiya, tugas para nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi, sebagaimana dalam ayat tadi, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku menyeru ke jalan Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi siapapun itu akhwani fillah yang mengklaim dirinya mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai dia mengesampingkan sisi ini. Ingin betul-betul menjadi pengikut Rasul, maka hendaknya memiliki andil dalam apa? Dalam kalimat tadi, ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah, sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuknya. Naam, karena peluang dakwah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan bagi masing-masing manusia berbeda-beda. Ada yang terbuka sangat lebar, yaitu bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu, memiliki keluasan ilmu, dan memiliki kedudukan sehingga diterima manusia. Dan di sana ada yang terbukanya tidak terlalu lebar, punya ilmu tapi tidak ada yang mau belajar. Dan itu banyak. Nah, makanya kapan saja kita mendapatkan peluang tersebut, jangan sampai kita merugi dengan tidak memasukinya. Karena sungguh kawan, terkadang peluang itu tidak terbuka bagi kita dua kali. Saya teringat dulu bagaimana kesedihan Syekhuna Hasan bin Qasim Ar-Raimi hafizahullah ta'ala ketika beliau tinggal di Mesir. Ketika menjalani masa pengobatan putranya, tinggal di Mesir beberapa lama, tidak bisa berdakwah. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan, tidak ada izin
Sebab yang diizinkan untuk berdakwah yang mendapatkan rekomendasi dari Al-Azhar. Nah, kita bagaimana bisa dapat rekomendasi dari Al-Azhar? Dari sisi manhaj sudah jauh berbeda. Alim, tapi tidak bisa berdakwah, sedih. Nah, makanya ketika melihat peluang dakwah yang sangat luas di negeri kita, akhwani fillah, beliau sangat bergembira dan senantiasa menghasung para thalabatul ilm, para asatidzah untuk mengerahkan upaya dalam dakwah di jalan Allah ini, akhwan. Ingat apa yang disampaikan oleh Syekhuna Abdul Razak pada muhadarah-muhadarah yang kita hadiri, bahwasanya tidak dilihat di negeri-negeri yang beliau turun berdakwah, akhwani fillah, lahan yang begitu subur untuk dakwah salafiyah seperti di negeri Indonesia ini. Nah, di mana kita diberi keluasan untuk berbicara, masjid-masjid terbuka, dalam artian kita boleh memiliki masjid, kemudian menyampaikan apa yang kita inginkan untuk disampaikan, tidak terkekang. Maka itu nikmat, akhwani fillah, yang wajib kita syukur. Wahai sekalian salafiyun, untuk betul-betul ini disadari, sehingga tinggal kita mengerahkan juhud kita, mengerahkan kemampuan kita dalam upaya memiliki andil di jalan dakwah. Perhatikan kalimat dan jawaban, akhwani fillah, yang pantas kita renungkan dari Imam Abdul Razak As-San'ani rahimahullah ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, atau afan, jawaban dari Abdullah ibn Mubarak. Yang ini menunjukkan kefakihan beliau dan menunjukkan bagaimana pengajaran ilmu, pengajaran agama, pengajaran syariat Allah kepada manusia merupakan hal yang sangat besar nilainya. Kata Imam Al-Baihaqi setelah menyebutkan sanadnya, qila ibn al-Mubarak rahimahullah. Ini penting untuk dicatat, kawan. Antum tambahkan untuk sebagai apa? Sebagai motivasi bagi kita. Karena saya harapkan setiap talib yang mereka sudah duduk belajar di pondok-pondok, di masjid-masjid ahli sunnah, untuk pulang ke tempatnya bisa menyampaikan sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Alhamdulillah, sebagian saudara-saudara kalian yang pulang, ada yang membahagiakan kabarnya, ada yang memegang masjid, memegang mushola, atau yang belum dimudahkan mereka membuka majelis di rumahnya. Tentu yang demikian ini membahagiakan. Baik. Qila Ibn al-Mubarak rahimahullah, law qila laka lam yabqa min umrika illa yaumun ma kunta sani'an. Dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, seandainya dikatakan kepadamu, wahai Abdullah, lam yabqa min umrika illa yaum, tidak tersisa dari umurmu kecuali satu hari tok. Tidak tersisa dari umurmu kecuali satu hari tok. Terus apa yang akan kamu lakukan? Tinggal satu hari. Kamu mau konsentrasi ngapain? Kalau antum jawabannya kira-kira apa, Bang Afif? Makan sebanyak-banyaknya misalnya. Baik. Atau mungkin sholat sebanyak-banyaknya, atau berpuasa. Semuanya amalan-amalan soleh tadi, kecuali yang pertama tadi, makan, ya kan? Baik. Ingin beramal soleh.
Mungkin sebagian kita demikian. Tapi apa jawaban Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, akhwan? Kata beliau, "Kuntu u'allimun nas." Maka di waktu itu aku akan berusaha kerahkan upayaku untuk ngajari manusia. Untuk apa ngajari manusia? Tentunya setelah melakukan ibadah-ibadah yang wajib di hari itu. Kenapa ikhwan? Karena kalau aku konsentrasi di hari itu penuh untuk apa? Untuk ibadah tok, itu setelah aku mati apa? Terhenti. Tapi kalau aku setelah menunaikan ibadah-ibadah wajib di hari itu kemudian aku curahkan waktu untuk ngajari manusia, maka dengan sebab pengajaran itu amalan akan terus mengalir. Nah, kuntu u'allimun nas. Selama masih ada kesempatan, ikhwan. Ini seandainya saja umur kita tinggal sehari, maka beliau akan gunakan untuk itu, katanya. Dan yang besarnya keutamaan apa? Dakwah di jalan Allah, mengajari kebaikan. Karena itu adalah amalan yang berantai, ikhwan. Amalan yang terus mengalir. Maka juga saya hasung di tempat kita ini, ikhwani fillah, untuk terwujud yang demikian, yaitu kita apa? Kita memiliki himmah, memiliki semangat. Yang sudah bisa membaca kitab, sudah sampai pelajaran mutammimah, ada teman-temannya yang baru, yang belum belajar jurumiyah misalnya, meminta ajar jurumiyah. Dan itu termasuk sebab dan alamat barakatul ilmi, alamat keberkahan ilmu, akhwani fillah, ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada ilmu kita itu ada yang membutuhkannya, dibutuhkan manusia. Bahkan di masa-masa tolab, di masa-masa kita mencari, kok sudah ada kemudahan untuk bisa mengajari, ini merupakan peluang. Merupakan peluang. Dan jangan dikira itu akan mengurangi waktu kita. Bahkan itu akan menambah keberkahan ilmu, keberkahan waktu biidznillah tabaraka wa taala jika ikhlas. Makanya bagi para thalabah yang membantu saudaranya, membantu adik-adiknya, baik itu dalam menyimak, baik itu dalam mengajari ilmu-ilmu dasar, maka perkuat ihtisab, perkuat rasa harap, dan jaga niatan. Karena dengan niatan yang ikhlas akan tercapai kebaikan yang banyak. Ini pentingnya ta'limun nas, mengajari manusia. Dan jalan bagi kalian, akhwan, terbuka sangat luas. Karena apa? Kalian berada di jalan ilmu. Bukan apa? Bukan di jalan yang lain, di jalan ilmu. Maka ketika selama berada di majelis ilmu, tentunya ada yang enggak tahu, ada yang datang belakangan butuh diajari. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah. Haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Ini telah berkali-kali kita lewati, salah satu guru tersohor Imam Muslim rahimahullah. Wa Abu Quraib wa Ishaq Ibnu Ibrahim jami'a. Beliau mengambil hadis ini dari 3 guru, menunjukkan semangatnya beliau, akhwan. Bukan berarti aku sudah dapat hadis itu dari Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Quraib menyampaikan hadis ini, malas, atau sudah pernah. Jangan. Karena semakin banyak guru yang dia ambil ilmunya, walaupun dengan apa? Dengan hadis yang sama, kawan, akan semakin kokoh. Nah, semuanya ini meriwayatkan an Waqi' Ibn al-Jarrah, seorang hafidh thiqatun sabtun abid. Dia terkumpul banyak tazkiyah padanya,
thiqah, thabit, hafid, ditambah abid, ahli ibadah tapi juga ahli ilmu. Ini yang dibutuhkan umat, ikhwan. Dan para imam terdahulu demikian keadaannya, mereka mengumpulkan antara al-ilmu wal ibadah. Karena dengannya ilmu akan mendapatkan keberkahan. Qala Abu Bakar, haddatsana Waqi' an Zakaria ibni Ishaq. Qala haddatsani Yahya ibnu Abdullah ibni Sayfi an Abi Ma'bad an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Mu'adz bin Jabal. Baik, ini riwayat yang dikatakan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Qala Abu Bakar rubbama qala Waqi' an Ibni Abbas anna Mu'adzan qala. Dan terkadang Waqi' mengatakan dalam riwayatnya dari Ibnu Abbas bahwasanya Mu'adz mengatakan demikian. Lihat, ini yang dipuji dari Imam Muslim rahimahullahu taala, kawan, oleh para a'immatul hadits, yaitu apa? Kejelian beliau. Bahkan beliau bedakan ketika mendapatkan perkataan dari gurunya dengan lafaz an Mu'adz bin Jabal, dia tulis. Ketika suatu saat kok mendengar dari gurunya lafaz anna, an dan anna sebagian mengatakan sama, tidak perlu dibedakan. Tapi demi menyampaikan amanah ilmiah bahwasanya ternyata gurunya menyampaikan dengan lafaz yang berbeda, maka beliau bedakan. Naam, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kejelian yang seperti ini, ikhwan fillah, menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan dan dhabt yang luar biasa. Jadi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana beliau meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Ini untuk riwayat yang awal. Adapun berdasarkan riwayat yang kedua an Ibnu Abbas anna Mu'adzan qal, ini menunjukkan hadisnya dari Ibnu Abbas mengisahkan tentang kisah Mu'adz. Adapun para perawi yang disebutkan di sini, ikhwan fillah, mayoritasnya sudah terulang di riwayat-riwayat sebelumnya, kecuali Zakaria ibnu Ishaq. Beliau salah seorang perawi dari Al-Jamaah, yaitu Kutubus Sittah. Dan dalam kitab ini dibawakan 13 hadis beliau oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Seorang thiqah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Dan sebagai faedah, dalam Kutubus Sittah tidak ada yang namanya Zakaria ibnu Ishaq kecuali orang ini. Satu tok, Zakaria ibnu Ishaq dalam Kutubus Sittah, yang dimaksud ya Zakaria ibnu Ishaq al-Makki yang sedang kita bahas biografinya ini. Kemudian Yahya ibnu Abdullah ibni Sayfi, beliau juga al-Makki, seorang yang thiqah. Dan juga merupakan rijal jamaah, yaitu rijal Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu siapa saja atau apa saja itu Kutubus Sittah. Jangan sampai kita mengatakan Kutubus Sittah tapi tidak nyambung. Hendak ya ubadah. Kutubus Sittah itu apa saja? Kitab induk hadis yang 6 apa saja? Biar lantang. Yang paling kuat dulu apa?
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ini kutubus sittah. Baik, ahsan. Kemudian Abu Ma'bad, ini juga belum kita lewati pada sanad-sanad sebelumnya. Beliau namanya Nafidh Maula Ibn Abbas. Namanya apa? Nafidh. Nah, Maula dari Ibn Abbas, seorang thiqah, nisbahnya Al-Makki. Berarti dia seorang tabi'in. Dan ini adalah perawi satu-satunya yang bernama Nafidh. Kalau antum dapatin Nafidh dalam biografi perawi hadis ikhwan, yang dimaksud ini Nafidh Maula Ibnu Abbas. Nafidh pakai dzal. An Ibnu Abbas masyhur, seorang sahabat yang utama, dikenal dengan Habrul Ummah atau juga Bahr. Karena luasnya ilmu, luasnya pemahaman. Dan di antara ilmu beliau yang sangat tersohor adalah dalam ilmu tafsir. Kemudian an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini baru kita bertemu dengan beliau, sahabat yang mulia ini di sini. Awal pertama kali dalam kitab Sahih Muslim ini, dalam hadis yang sedang kita baca ini. Mu'adz bin Jabal, ikhwan. Naam, beliau dari kabilah Khazraj. Berarti beliau seorang muhajirin atau ansar? Naam, indaka Abdul Razak. Seorang ansari. Naam, seorang ansari yang di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Abdurrahman, walaupun dikhilafkan apakah beliau memiliki putra atau tidak. Kenapa? Karena beliau wafat dalam usia yang muda. Nah, usia muda, tapi nanti akan kita ketahui keutamaan beliau dari sisi ilmu. Nah, beliau wafat dalam umur 34. Berapa? 34 tahun. Ada yang menyatakan umurnya baru mencapai 38 tahun. Ini riwayat yang paling banyak yang mengkhabarkan tentang umur beliau. Nah, yaitu 38. Tapi yang paling sedikit menyatakan 34. Dan ini masih usia syabab, masih usia pemuda. Kenapa? Karena dalam pembagian umur di kalangan Arab, usia syabab itu mencapai 40. Baru 40 ke atas sampai sekitar 50 kuhulah, umur kuhulah. Dan para anbiya umumnya diangkat pada umur kuhulah, ketika kematangan pemikiran, kedewasaan itu ada pada umur tersebut dan sudah hilang sifat keras, sifat serampangannya para pemuda. Ini umur 40 ke atas. Makanya kalau sudah 40 ke atas kok masih serampangan, masih awur-awuran hidupnya, kawan, maka hendaknya segera mengoreksi diri. Karena itu umur kuhulah, umur yang seharusnya seseorang sudah mencapai tingkat kedewasaan yang paling bagusnya. Setelah itu masuk pada umur syaikhukhah, ini sudah menurun. Jadi umur puncak kedewasaan, pemahaman yang bagus. Ketika dapat masalah menyelesaikan dengan bijak, ini di umur 40 sampai sekitar 50.
Walaupun sebagian orang umur-umur sebelum itu Allah berikan kedewasaan lebih cepat. Tapi setelah mencapai usia 60 ke atas ini sudah syaikhukhah. Kekuatan menurun, hafalan menurun. Kadang disuruh untuk berpikir keras, pusing, tidak bisa. Bahkan pikun dan seterusnya. Maka antum akhwani fillah, ketika masih di umur-umur yang utama ini, umur syabab, yang umur di situ kita gunakan untuk berpacu. Gunakan untuk berpacu. Yang umur ini ditanyakan secara khusus. Jadi jangan dikira umur syabab itu kalau sudah menikah sudah tidak pemuda lagi, belum tentu. Ya. Kalau berjaga ya, kalau nikah dan tidak berjaga lagi, tapi belum tentu tidak pemuda. Ya. Karena apa? Tadi sampai usia kuhulah. Dan Allah Subhanahu wa taala menanyai secara khusus wa an syababihi fi ma abla. Ditanya setelah ditanya tentang umur, ditanya tentang masa mudanya, untuk apa masa muda itu dihabiskan. Untuk apa? Mu'adz bin Jabal akhwani fillah, beliau masuk dalam deretan 70 orang yang ikut menghadiri Bai'ah Aqabah dari kalangan Ansar. Saya termasuk sahabat Ansar yang utama saat itu. Dan ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, kemudian Aqabah, dan semua peperangan-peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ini juga menunjukkan semangat dari pemuda tersebut. Dari sisi ilmu, ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat muttafaqun alaih, Jama'al Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ah. Mengumpulkan Al-Qur'an pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 orang utama. Kulluhum minal ansar, semuanya dari kaum Ansar. Ini tokoh penting, tokoh-tokoh yang terdepan dalam Al-Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'al Quran ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ah kulluhum minal ansar. Telah mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 orang. Semuanya dari kalangan Ansar, yaitu Ubay ibn Ka'ab, wa Mu'adz bin Jabal, wa Zaid ibn Thabit, wa Abu Zaid. Qala Anas, Abu Zaid ahadu umumati. Yang dimaksud dengan Abu Zaid adalah salah seorang dari paman-pamanku, yaitu saudara-saudara ayah dari Anas. Ini 4 orang tersohor yang sudah mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika dikhawatirkan dengan banyaknya sahabat yang meninggal pada peperangan peristiwa besar pada masa kekhalifahan Abu Bakar yang menjadikan banyak gugurnya para sahabat, peristiwa apa? Peristiwa perang Yamamah ketika melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Para qurra banyak yang wafat. Dan kalau hanya disimpan di dada, untuk memunculkan qurra berikutnya butuh waktu yang lama. Maka butuh untuk dibukukan Al-Quran saat itu dengan usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya dikumpulkan.
Di antara yang ditugasi adalah Zaid bin Thabit. Kenapa Mu'adz tidak ikut? Karena Mu'adz saat itu masih di Yaman. Nah, Mu'adz di Yaman, ikhwan. Setelah diutus oleh Nabi pada hadis ini, nah, beliau tidak kembali dari Yaman, ikhwan fillah, kecuali pada masa pemerintahan Umar. Dan dalam hadis yang lain, bahkan Rasulullah SAW menjadikan Mu'adz bin Jabal sebagai rujukan dalam qiraah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata beliau, arba'atu rahtin la azalu uhibbuhum ba'dama sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang yang senantiasa aku mencintai mereka setelah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Maka demikian pula hendaknya kita cintai mereka. Karena mencintai orang saleh, mencintai ahlul Islam merupakan perkara yang dituntut. Nabi katakan, istaqri'ul Qur'an min arba'ah. Istaqri'ul Qur'an min arba'ah. Apa makna istaqri'u, Zakaria? Al-Kabir. Istaqri'u, istaf'ala. Berarti di sini istaf'il. Mintalah untuk dibacakan. Mintalah ditalkin Al-Quran dari 4 orang. Berarti ini tazkiyah dari Nabi untuk para sahabat yang ingin mengambil Al-Quran dari selain Nabi, maka ambillah dari 4 ini. An Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal. Naam, dari Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian yang ketiga Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat Mu'adz bin Jabal. Hadis muttafaqun alaih. Ini dari sisi Al-Quran berarti beliau menempati termasuk peringkat tinggi, ya kawan, menjadi rujukan di saat para sahabat masih banyak dan bahkan di saat Nabi SAW masih hidup. Dari sisi ilmu tentang syariat, ilmu tentang hukum halal dan haram, beliau juga menjadi rujukan, akhwan. Dalam riwayat Abu Qilabah an Anas yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, setelah menyebutkan sederetan para ulama seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab dengan kemuliaan mereka masing-masing, Nabi mengatakan wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling berilmu di antara mereka tentang perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ini rekomendasi dari Nabi SAW tentang keluasan ilmu Mu'adz bersama dengan umur beliau yang muda. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Naam. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah SAW utus beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka kita baca apa yang Rasulullah SAW katakan pada hadis ini. Anna Mu'adzan qal, bahwasanya Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Dalam sebagian riwayat, ikhwan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, nam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Nabi katakan tatkala mengutus Mu'adz ke negeri Yaman.
Nabi katakan kepada beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Hadis ini muttafaqun alaih dan merupakan hadis pokok ikhwan dalam perkara dakwatut tauhid. Nah, makanya dihafal. Seandainya tidak mampu menghafal dengan sanad, maka jangan lewatkan untuk menghafal matannya. Yang hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid beliau. Karena pentingnya dan merupakan salah satu bimbingan pada perkara dakwah dan pada beberapa hukum-hukum syariat. Salat, demikian pula zakat dan perkara puasa. Dan juga pada perkara adab berkaitan dengan masalah kezaliman. Nah, mari kita lihat makna dari kalimat-kalimat tersebut, akhwani fillah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, dan diutusnya Mu'adz ini ke negeri Yaman pada tahun ke-10 sebelum haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam akhir-akhir Kitabul Maghazi. Dan dalam hadis di Sahih Musnad disebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz, mengisyaratkan bahwasanya dia tidak akan ketemu lagi nanti. Makanya Mu'adz saat itu menangis ketika akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, akhwan? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedekatan kuat dengan Mu'adz. Sebagaimana dalam hadis, ya Mu'adz, na'am, wallahi inni la uhibbuk. Na'am, ya wahai Mu'adz, sungguh demi Allah aku mencintaimu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya beliau mencintai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, mahabbah fillah, kecintaan karena Allah. Dan seorang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini cukup untuk apa, merupakan keutamaan di mana kita kebanyakan mengklaim mencintai Nabi tapi tidak ada kabar bahwasanya Nabi mencintai kita. Adapun Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas menyatakan bahwasanya beliau mencintai Mu'adz bin Jabal. Namun kecintaan bukan berarti tidak harus berpisah. Nah, kita dibutuhkan untuk berpisah di jalan dakwah, berpisah dalam upaya memperluas dan mengokohkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka ini perkara yang dituntut. Jadi diutusnya Mu'adz di sini kapan tadi, Akmal? Dicatat, makanya catat di buku. Nah, jangan di kitab. Kalau di kitab antum mumet tulisannya kecil-kecil, kitabnya nanti apa coret-coretannya banyak. Nah, kapan diutusnya Mu'adz Raihan? Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman tahun ke-10 sebelum hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi haji di tahun ke-10 di bulan apa berarti? Hajinya di bulan
Dzulhijjah. Nah, kemudian selepas dari haji ikhwan, beliau apa? Beliau masih diberi waktu beberapa lama sampai bulan Rabiul Awal di tahun ke-11 beliau wafat. Nah, ini urutannya, jadi digambarkan. Naam, taib waktu-waktu tersebut. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Bukhari ya ikhwanifillah. Dan di sana ada yang menyatakan di akhir-akhir tahun ke-9 selepas dari perang Tabuk, dan ada yang menyebutkan lain, tapi wallahu taala alam itu yang disebutkan pertama kali oleh Syekh Al-Ethiopi yang menunjukkan beliau merojihkan hal tersebut. Nah, berarti ya kita katakan di akhir-akhir periode dakwah di Madinah, ya kan? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ini tentang kapan diutusnya. Baik di tahun ke-10 sebelum hajinya Nabi atau di akhir tahun ke-9. Nah, tapi yang jelas ikhwanifillah, yang terjadi kesepakatan di kalangan para penulis sejarah bahwasanya tidaklah Mu'adz pulang semenjak beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, tidak kembali ke Madinah dari Yaman ikhwanifillah sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar. Tadi saya keliru. Tadi saya katakan Umar, ya kan? Diralat tadi. Sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar. Ini terjadi kesepakatan, ya kan? Jadi semenjak diutus itu sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, baru kemudian beliau ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Jadi kemungkinan besar, kenapa pada masa Abu Bakar beliau tidak ditunjuk untuk apa? Untuk menjadi salah satu tim pembukaan Al-Quran, ya karena tidak ada di Madinah saat itu. Demikianlah ulama ikhwan. Mereka apa? Mereka tidak enggan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika tujuannya adalah dakwah. Setelah Mas dari Yaman pulang ke Madinah, diutus lagi untuk berdakwah ke negeri Syam, berangkat. Dan beliau wafat di sana. Wafat di Syam pada peristiwa besar, yaitu pada peristiwa Ta'un Amwas. Allah Subhanahu wa taala tetapkan beliau untuk masuk dalam deretan orang-orang yang wafat dengan sebab Ta'un Amwas. Ta'un yang sangat masyhur pada masa itu, terjadi pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Taib. Nah, itu diutusnya Mu'adz ke Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ketika mengutus Mu'adz memberikan wejangan pokok. Kata beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Ini merupakan muqaddimah untuk setiap dai mengetahui tentang keadaan orang-orang yang mau didakwai. Karena memang ikhwanifillah dalam berdakwah dipersyaratkan 3 hal pokok. Seorang untuk terjun ke arena dakwah dibutuhkan 3 hal. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u. Yang kedua, al-ilmu bi kaifiyat bihalil mad'u. Al-ilmu bihalil mad'u.
Yang ketiga, al-ilmu bi kaifiyatid da'wah. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u, yaitu mengetahui apa yang mau dia dakwahkan. Harus mengilmui, mau mendakwahkan tidak mengilmui bagaimana berdakwah. Ini syarat pokok. Oleh karena itulah ketiga syarat ini masuk dalam basirah yang disebutkan di ayat yang kita singgung di depan, ikhwan. Ad'u ilallah ala basirah. Aku berdakwah ke jalan Allah di atas basirah. Basirah itu apa? Terkumpul pada tiga hal ini. Yang pertama, mengilmui apa yang dia dakwahkan. Kamu mau mendakwahkan apa? Nah, harus mengilmuinya. Makanya kita belajar tauhid. Mau mendakwahkan tauhid, ya belajar tauhid. Dan juga melajari lawannya. Nah, melajari syariat Allah. Yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u, mengetahui kondisi mad'unya. Untuk bisa menyampaikan yang baik dan bisa diterima, ya harus butuh tahu kondisi mad'unya ini orang sudah pintar atau orang yang betul-betul tidak tahu apa-apa, atau orang yang ngeyelan, atau anak-anak kecil, orang tua butuh mengetahui kondisi mad'u. Karena termasuk dalam hikmah ikhwani fillah, yaitu seorang menyampaikan kepada mukhatabin, orang yang diajak bicara sesuai dengan kadar mereka, kadar pemahaman. Sebab seorang bicara dengan orang yang tidak sesuai kadar pemahamannya, terkadang bikin fitnah. Hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikan berita, sampaikan pembicaraan pada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian suka untuk Allah didustakan? Kita bicara misalnya khutbah sekali misalnya di masjid umum misalnya, langsung kita bahas tentang asma wa sifat. Padahal asma wa sifat butuh runtut, apalagi di negeri kita yang sudah bercokol keyakinan Asy'ariyah. Kemudian sekali itu tok, tidak diteruskan, bikin ini apa ini? Mereka meyakini Allah memiliki di antara sifat Allah sifat tangan, bagaimana? Akhirnya menimbulkan fitnah. Maka butuh berbicara pada manusia sesuai dengan kadar yang mereka pahami. Nah, ini syarat kedua, yaitu apa? Tarik tadi, al-ilmu bihalil mad'u, mengetahui kondisi mad'u. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Diberitahu dulu mad'unya ini adalah qaumun min ahlil kitab, agar kamu waspada. Ahlul kitab itu sudah punya bekal. Nah, bukan orang yang betul-betul jahil, sehingga ketika ngomong, ya jangan sampai diejek mereka, dihinakan mereka. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi kaifiyatid da'wah. Harus mengetahui, mengilmui bagaimana cara berdakwahnya. Nah, karena ketika seorang tidak mengilmui cara berdakwah, akan banyak terjatuh dalam kekeliruan, penyimpangan, bahkan bid'ah. Nah, butuh mengetahui bagaimana cara berdakwah yang benar, cara berdakwah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang mengetahui cara dakwah Nabi, ya tidak akan muncul kemudian istilah dakwah menggunakan musik misalnya. Karena ini bukan kaifiah dakwah yang dibimbingkan oleh Nabi. Nah, dengan istilah nanti nada dan dakwah, pakai musik, dangdut dan seterusnya. Ini tiga syarat, akhwan, diingat-ingat. Maka kapan saja kita ingin masuk pada pintu dakwah ini, ingat-ingat syarat tersebut. Apa yang mau kita sampaikan, kita ilmui. Nah, kemudian kita tahu siapa yang kita ajak, keadaannya. Nah, kemudian kita tahu bagaimana caranya. Baik. Dan sekali lagi, dakwah itu bukan kemudian terfokus kita sampaikan materi, tidak. Dakwah itu ngajak. Kalau kita tidak mampu menyampaikan langsung materi, menyampaikan langsung ilmu di situ, ya ajak kepada
majelis ilmu. Itu juga dakwah. Kita gandeng orang, kita seru orang, kita semangati orang untuk belajar, untuk masuk ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, itu dakwah. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu berkaitan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini akhwan, yang merupakan hadis yang sangat penting, termasuk di dalam hadis-hadis pokok perkara dakwah yang butuh kita pelajari apa-apa yang terkandung padanya. Nasallallahu taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.